Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Virtual yang spesial akan membahas terkait dengan 50 tahun pesantren IMIM menjaga persatuan dan juga toleransi. Hari ini bersama narasumber kita ada Ibu Dr. Hajah Nur Fajri Fadeli Luran SP MPD selaku Ketua Umum Yasdik IMIM yang sudah hadir bersama kita di studio pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Terus para santri gimana hingga hari ini kabarnya? Alhamdulillah sangat senang karena baru saja merayakan miladnya yang ke-50, pesantren IMIM yang ke-50, jadi semua dalam keadaan riang gembira. Oke, dalam keadaan penuh sukacita ya Ibu ya. Apalagi di umur yang ke-50 tahun loh, ini udah setengah abad gitu, Tribuners. Artinya sudah banyak juga sejarahnya, kemudian juga menorehkan prestasi, alumninya juga udah di mana-mana lah gitu. Nah, mungkin sebelum jauh kita membahas Ibu terkait pesantren IMIM juga, mungkin boleh diceritakan sedikit Ibu di IMIM sudah berapa tahun? IMIM sayanya berapa tahun? Oh, saya mulai di IMIM itu sejak tahun 1994 ya. 1994. Berarti sudah berapa tahun ya? 94. Mungkin sekitar 31 atau 32 tahun lah ya. Ya, 33. Sekitar segitu. Oke, artinya sudah puluhan tahun juga gitu ya Bu ya. Mengikuti bagaimana perkembangan pesantren IMIM sendiri. Lalu mungkin Ibu dapat diceritakan sedikit juga terkait dengan sejarah dari pesantren IMIM. Mungkin 50 tahun silam itu seperti apa proses berdirinya hingga saat ini juga peminatnya semakin banyak. Ya, terima kasih. Jadi pesantren IMIM ini memang digagas oleh Bapak Haji Fadli Luran yang waktu itu menjadi ketua DPP IMIM dan gagasan itu dijadikan menjadi konsep strategis, keputusan strategis dari DPP IMIM pada tahun 1966. Ada alasan mengapa Pak Fadli menggagas itu. Pertama yaitu karena beliau memang sebagai pendiri IMIM bersama dengan Pak Patompo dan Andi Baso Amir ada kekhawatiran IMIM sebagai organisasi yang berbasis masjid, organisasi Islam yang berbasis masjid, siapa yang akan melanjutkan ini perjuangan atau mengisi masjid-masjid itu kalau bukan dari IMIM melahirkan generasi yang akan mengisi masjid itu sendiri. Dan beliau sangat-sangat senang, sangat-sangat happy pada pemuda-pemuda yang memang menyenangi untuk mengurusin masjid. Makanya dari ini juga itu lahir remaja masjid di tahun 1970-an. Kemudian yang kedua, beliau ada kegalauan di hati beliau karena ibu saya itu kan turunan priayi dan sangat mengutamakan kualitas pendidikan. Nah, waktu itu saudara-saudara saya oleh ibu dimasukkan ke sekolah Kristen Katolik gitu. Jadi begitu beliau keluar dari tahanan 1965 itu beliau galau besar karena anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas harus masuk ke dalam sekolah-sekolah Katolik waktu itu. Dan yang ketiga, saya yakin itu gagasan besar beliau yang karena waktu itu IMIM melalui Musker di tahun 1966, IMIM kan merupakan perkumpulan dari organisasi-organisasi Islam besar yang ada di Makassar waktu itu. Tidak mungkinlah ya seperti NU barangkali meminta didirikan pesantren, padahal sudah punya pesantren seperti DDI dan sebagainya. Kemudian juga Muhammadiyah waktu itu sudah punya
madrasah-madrasah yang banyak. Jadi saya pikir beliau sebagai ketua pada saat itu, ketua DPP IMIM, pendiri menggagas lahirnya pondok pesantren modern yang ada di Sulawesi Selatan, dan itu diperjuangkan dan memang dijabanin gitu, karena beliau pada tahun 1966 ketika Musker DPP IMIM melahirkan atau melahirkan untuk meminta supaya IMIM konsep strategisnya itu IMIM punya pesantren IMIM, beliau mengirim anak-anaknya di tahun 1966 itu juga ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur, termasuk Bagil, kemudian pesantren Gontor tahun 1967. Nah ini 4 saudara saya itu di situ. Nah setelah itu beliau perjuangkan itu tahun 1968 pesantren yang awalnya akan didirikan di Pindrang. Karena waktu itu bupatinya itu bisa mengupayakan tanah yang ada di sana untuk pesantren IMIM jika Pak Fadli melakukan renovasi terhadap masjid yang ada di sana. Dan sebagian tanah pun itu melalui Cevenda Kota Raya itu membeli tanah yang ada di sana. Cuman itu wallahu alam 1972 itu sampai dengan 1972 diputuskan untuk tidak melanjutkan yang ada di sana. Ketika Musker DPP IMIM 1972 itu semakin menggema bahwa pesan DPP IMIM harus punya pesantren. Dan waktu itu IMIM sudah betul-betul menggurita di Sulawesi Selatan. Maka Musker itu mendesak untuk gubernur melalui semua kepala daerah itu bisa membuat pesantren modern. Nah, waktu itu mulailah dicari ya tempat. Nah, ini bersambung ketika pada tahun 1973 ada semacam pimpinan KNPI lah, pemuda dari Malaysia yang merupakan orang dekat dari Tun Abdul Razak, itu dia berkunjung ke Makassar dan diajak oleh Pak Fadli untuk berdiskusi dan menyampaikan bahwa ini butuh untuk membuat pesantren. Dan beliau itu dengan bercucuran air mata menyampaikan bahwa dia akan menyampaikan kepada Tun untuk memberikan bantuan. Tetapi sebelum itu, jauh sebelumnya dari tahun 66 itu sudah merupakan perjuangan. Bukan baru mulai saat itu, tetapi dengan adanya bantuan itu mempercepat proses untuk lahirnya pesantren ini, baik putra maupun putri yang dipangkep seperti sekarang ini. Iya, baik. Jadi artinya panjang prosesnya Ibu ya. Muncul juga dari kegelisahan, mungkin kekhawatiran, apalagi mungkin ada sesuatu yang kita mau bangun bagaimana supaya kita juga punya sekolah Islam yang berkualitas begitu. Jangan sampai anak-anak harus disekolahkan mungkin yang basicnya agama lain begitu. Dan ini akhirnya melahirkanlah IMIP sebagai salah satu pesantren modern yang juga sudah peminatnya sudah luar biasa juga di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin Ibu itu tadi ada sejarah panjang terbentuknya IMIM sendiri. Nah, untuk pesantrennya saat ini apa yang menjadi keunggulan dari pesantren IMIM sendiri? Apalagi tadi kita sudah melihat bahwa ini adalah pesantren modern dan juga lokasinya sangat strategis, ada di Makassar, juga ada di kabupaten sebelah di Pangkep. Mungkin apa keunggulannya? Jadi memang itu berangkat dari visi besar, yaitu melahirkan ulama intelek dan intelek ulama. Jadi memang punya, kalau dulu kan pesantren itu hanya betul-betul melahirkan ulama, meskipun juga intelek, tetapi tidak seperti bagaimana pesantren IMIM saat itu melakukan, misalnya melakukan hal-hal untuk mengimplementasikan apa yang dimaksud dengan melahirkan ulama intelek dengan intelek ulama. Contohnya saja bahwa pesantren IMIM
mengadopsi atau mengajarkan itu 100% pendidikan agama dan 100% pendidikan umum pada saat itu, sehingga santri pada waktu itu bisa membawa 2 ijazah pada waktu itu ya, sehingga alumni pesantren IMIM pada saat itu bisa masuk ke Unhas, bisa masuk di kedokteran, bisa masuk di hukum, bisa masuk di itu yang pada saat itu mungkin sangat-sangat sulit bagi lulusan pesantren. Dan itulah yang sampai saat ini alumninya itu bisa tersebar di berbagai lapisan masyarakat dengan aneka macam profesi dan lulusan pesantren, dan itu menjadi keunggulan karena sampai saat ini pesantren IMIM tetap lebih dari 60% itu lulusannya bisa masuk ke perguruan tinggi favorit yang ada baik di Indonesia maupun di Timur Tengah, dan 2 tahun lalu ada yang sampai ke Monash University. Ya. Baik, jadi artinya ini juga sesuai dengan visi misi begitu ya Ibu ya. Dan juga bagaimana kemudian lulusan pesantren ini tetap bisa melanjutkan kuliah mereka begitu di kampus-kampus impian, karena mungkin ini dulu sempat menjadi ketakutan masyarakat begitu ya Bu ya, memasukkan di pesantren nanti kalau mau lanjut kuliah seperti apa, tapi akhirnya IMIM menjawab tantangan tersebut. Nah mungkin Bu boleh diceritakan juga alumninya sejauh ini sudah berkiprah di mana saja, silahkan. Wow, alumninya itu hampir semua lini, semua swasta, negeri itu ada semua ya, ada semua. Di pemerintahan maupun, jadi contohnya saja yang bisa saya utarakan, misalnya ketua atau direktur pencegahan dan perlindungan BNPT pusat itu alumni Profesor Dr. Irfan, kemudian Kepala Badan Strategi dan penelitian dan strategi Kemenhumkan Mahkamah Agung itu juga adalah alumni IMIM, Bapak Dr. Andi Akram, kemudian Kepala Strategi Luar Negeri RI Bapak Muhammad Takdir itu juga alumni, banyak sekali, belum untuk profesor, doktor itu di perguruan tinggi, semua mereka alhamdulillah membawa harum nama IMIM. Oke, baik, tadi kita sudah dengar gitu ya Tribuners, ini yang disebutkan kepala, ketua itu juga di posisinya juga sudah posisi strategis nasional begitu. Berarti alumninya juga memang menunjukkan bahwa selain paham ilmu agama juga intelektual gitu ya Bu ya. Dan ini mungkin juga yang masuk dalam kurikulumnya atau seperti apa Bu dalam kurikulum pesantren IMIM sendiri? Ya, kita selalu tentu kita selalu mengikuti apa yang menjadi kurikulum dasar dari pemerintah, tetapi kita juga menambahkan kurikulum plus dari pesantren ini itu sendiri. Jadi kurikulumnya ini mencakup berbagai program penajaman dan atmosfer pesantren yang kita bangun, yang mencakup 5 atmosfer pesantren, yaitu pesantren mulai dari pesantren digital, global, yang kemudian pesantren ramah anak, pesantren wasatiyah, eko pesantren, dan pesantren mandiri. Gitu. Saya kira itu semua akan memperkaya santri-santri kita, yang dimana metode-metode pembelajarannya ini mengadopsi dari menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar yang ada di sana. Iya Bu, dan juga terkait hal itu mungkin seperti apa kemudian proses belajar mengajar dan juga seluruh mungkin kurikulum dan lain sebagainya di IMIM sendiri, mungkin juga kita melihat bahwa ini kita harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, kemudian juga era digital saat ini, mungkin seperti apa di IMIM? Jadi memang IMIM sendiri membuat atmosfer atmosfer pembelajaran, atmosfer pesantren itu salah satunya adalah teknologi. Jadi sebelum COVID itu metode pembelajarannya itu sudah menggunakan blended learning. Kemudian kita juga mencanangkan cyber campus, sehingga di struktur itu kelihatan bahwa
kita menggunakan teknologi untuk membangun sistem yang ada di dalam melalui SIAKAD, misalnya sistem informasi akademik terpadu. Kemudian yang kedua juga metode pembelajarannya, dan ketiga yaitu kita mengusahakan keahlian santri dalam teknologi tersebut. Dan alhamdulillah ini anak-anak memang di dalam luar biasa ya. Kita bisa melihat di Instagram pesantren Imim Putra, di mana mereka hampir selalu mendapatkan penghargaan dari bidang-bidang teknologi dan berbagai macam bidang lainnya. Oke, baik. Mungkin selain kegiatan belajar mengajar dalam pesantren Imim sendiri, Bu, mungkin juga untuk bagaimana mewadahi hobi dari adik-adik kita, mungkin dari olahraga, Kak, ataupun kegiatan-kegiatan kreatif lainnya, mungkin apakah banyak kegiatan juga yang diciptakan oleh Imim sendiri? Ya, tentu. Itu adalah salah satu yang kita harus upayakan, karena pertama, ke depan ini kan bahkan sebelumnya pesantren selalu memperhatikan minat dan bakat santri, sehingga sejak beberapa tahun lalu kita selalu mengadakan tes seperti multiple intelligence dan sebagainya kayak gitu untuk mengetahui. Nah, setelah itu tentu kita mengupayakan apa yang menjadi kebutuhan santri untuk mereka bisa berkarya, mereka bisa bereksperimen baik dari seni dan olahraga. Dan itu memang kelihatan di prestasi mereka. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam pesantren, karena di era sekarang ini mereka hidup serba terbatas di dalam pesantren. Itulah hal-hal yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, itulah yang makin membetahkan mereka untuk tinggal dalam pesantren. Oke, baik. Jadi ada berbagai kegiatan menarik juga untuk para santri agar mereka ini tidak jenuh gitu ya Ibu ya untuk tinggal di dalam pesantren. Nah, untuk lokasinya sendiri di Makassar, kalau mungkin teman-teman yang udah pernah berkunjung ke Makassar mungkin sering lihat yang ada di Tamalan Raya aja ataupun juga di Perintis. Nah, mungkin untuk lokasinya saat ini Bu ada berapa lokasi untuk Imim sendiri? Ada 3 lokasi. Jadi lokasi yang pertama itu dan pertama kali didirikan itu di Perintis Tamalan Raya. Kemudian seiring waktu mulai dari tahun 2016 kita mulai bertahap pindah ke Khusus Putra ya di Tamalan Raya dan pindah ke Moncong Loe. Ya, kemudian yang Putri itu terletak di Kabupaten Pangkep. Oke, baik. Jadi ada di Taman Raya dan sekarang sudah juga berpindah ke Moncong Loe begitu. Dan juga ada di Pangkep Khusus Putri. Nah, mungkin untuk di daerah Moncong Loe sendiri, Bu, apakah memang ada alasan dipindahkan ke sana atau memang mau membuka istilahnya ruang baru bagi anak-anak atau seperti apa? Ya, karena di pesantren putra itu yang ada di Taman Rea, pertama itu kan sudah kota banget ya. Sebenarnya tidak masalah karena banyak pesantren yang memang ada di perkotaan. Tetapi kami merasa bahwa kondisinya kalau misalnya dia terletak di tempat yang lebih agak jauh dari pusat kota tetap dapat dijangkau, kemudian dan lokasinya lebih besar, lebih adem, lebih luas, lebih banyak yang bisa dilakukan di sana pengembangan, maka kita pindahlah di Moncong Loe. Apalagi kita memang mau mengembangkan di Taman Rea menjadi tempat selain pendidikan juga tempat pusat bisnis untuk Imim. Oke, baik. Tapi yang di Taman Rea artinya sudah berjalankah untuk menjadi tempat bisnis sendiri atau seperti apa? Sedang sekarang ini sudah dalam tahap perencanaan. Ya, tetapi tetap ada pendidikannya seperti full day yang tidak lagi boarding gitu. Dan juga rumah Quran untuk
para pos-hafiz. Oke, baik. Nah, mungkin juga kita tadi sudah melihat seperti apa kurikulum ataupun juga kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat mewadahi minat dan bakat para Ya. santri, kemudian juga bagaimana mereka tetap belajar teknologi, Ya. media, dan lain sebagainya. Nah, untuk proses belajar agamanya sendiri, Bu, mungkin seperti apa yang kurikulum yang diterapkan dalam IMIM sendiri? Ya, tentu saja ini menjadi perhatian penting ya, karena sebagai pondok pesantren tentu tidak bisa menghilangkan tradisi-tradisi dari pesantren itu sendiri. Jadi untuk pelajaran agama, namanya saja pesantren modern pendidikan Al-Quran ini. Jadi tentu menitik beratkan pada bagaimana anak-anak bisa untuk memahami Al-Quran, membaca, memahami, dan memaknai Al-Quran dengan lebih baik melalui akhlak dan diinternalisasikan melalui akhlak mereka. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana anak-anak juga tetap punya program tahfiz, tetapi itu bukan dipaksa atau apa, tetapi berdasarkan sukarela dan minat mereka. Sukarela dan sebenarnya kita mengarahkan, cuman memang anak-anak karena waktunya sangat padat, jadi kadang-kadang harus memang anak-anak yang untuk program hafiz yang memang anak-anak cenderung untuk ke program itu, tetapi tentu saja tetap ada batasan-batasan apa yang harus anak-anak bisa hafal dan maknai gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam pendidikan agama tentu selain karakter yang ini juga yaitu tadi pendidikan Al-Quran. Saya kira itu yang juga ada pengajian kitab kuning itu yang diadakan oleh Dewan Masyayikh ya, yang ada di pesantren ini. Jadi tetap mereka mendapatkan kajian-kajian kitab yang ada di dalam, meskipun mungkin itu tidak semendalam dengan pesantren-pesantren yang memang mengkhususkan kitab Turats dalam kurikulum mereka yang seperti DDI misalnya atau Sadia yang memang itu. Tetapi saya rasa kedepannya kita juga akan membuat menjadikan kitab Turats ini sebagai salah satu yang bukan hanya diajarkan saja melalui halaqah-halaqah, tetapi sesuatu yang akan kita perdalam nantinya. Oke, baik. Jadi artinya tetap bisa komplit gitu ya, Bu ya. Ilmu agama dapat, kemudian juga bagaimana kurikulum sesuai dengan yang dikeluarkan pemerintah juga ada. Kemudian berbagai aktivitas yang mengasah keterampilan dari para santri juga ada begitu. Lalu Bu, untuk prestasi para santri sejauh ini mereka sudah pernah ikut lomba-lomba kah atau seperti apa juga, Bu? Silahkan. Sangat. Saya bahkan cenderung sangat surprise juga dengan bagaimana santri ini bisa berprestasi baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Ya, saya agak sulit menjabarkannya satu persatu, tetapi kita bisa melihat di Instagram bahwa hampir setiap pekan itu santri menorehkan prestasi. Ya. Terakhir ini anak kita pesantren kita khusus untuk pesantren, kemandirian pesantren ini mendapatkan juara 2 tingkat nasional untuk kemandirian pesantren yang diberikan penghargaan oleh BI sekaligus menjadi pesantren binaan BI yang terbaik untuk kemandirian pesantren. Kemudian juga pesantren kita baru saja mendapatkan penghargaan sebagai pesantren inovasi terbaik untuk pesantren ramah anak oleh UNICEF dan PGSA UIN dan pemerintah kota dan Kemenak. Khusus untuk santrinya, santri baru-baru ini juga ada satu santri yang lulus IFS untuk mereka bisa tukaran pelajar luar negeri. Kemudian santri-santri kita juga tiap tahun ada yang ke Timur Tengah, ya. Dan santri juga khusus untuk
seninya itu berprestasi sampai mereka bisa diundang untuk orkestra, misalnya pesantren IMIM, kemudian banyak Banyak lagi ya. Kalau dijabarkan juga kayaknya tidak cukup waktunya. Artinya kita melihat bagaimana potensi dari para santri ini luar biasa sekali, dan mereka juga artinya semangat untuk ikut berbagai kompetisi dengan terbukti bahwa tiap minggunya ada aja kabar baik yang diterima dari para santrinya sendiri. Nah, mungkin Ibu dalam perkembangan era digital saat ini, nah untuk bagaimana kemudian tetap menjaga bahwa pesantren ini tetap pada marwahnya, tetapi juga tetap mengikuti perkembangan zaman saat ini. Ini selalu menjadi tantangan luar biasa ya buat pesantren, tetapi kita tidak bisa lagi menutup diri bahwa santri kita harus memiliki kemampuan digital, gitu. Karena itulah kita menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dengan Komdigi, dengan untuk mengajarkan santri-santri tentang teknologi digital dan sebagainya. Untuk di pesantren sendiri, anak-anak memang sudah belajar menggunakan komputer dalam proses belajar mengajarnya. Namun HP tidak diperbolehkan. Ya. Namun untuk mereka supaya bisa tetap terkendali, tidak menggunakan pada hal-hal yang bersifat negatif, maka penggunaannya itu kita batasi pada saat-saat tertentu dan menggunakan ruang khusus untuk penyimpanan loker-loker yang ada di pesantren. Kita memang untuk kelas 1, jadi untuk kelas 1 di pesantren IMIM ini kita menamakan IMIM Reborn, karena seluruh fasilitasnya itu kita upgrade ya, mereka belajar di ruang ber-AC, tidur di ruang ber-AC, kemudian mereka belajar menggunakan sedikit mungkin dari paper, tetapi menggunakan Chrome dalam pembelajarannya. Kemudian mereka juga dilatih bahasa dengan lebih intensif, dan dalam pembinaannya mereka menggunakan sistem pengasuhan hasanah yang ramah anak. Jadi inovasi-inovasi sistem pembinaan yang lebih terbuka, lebih open, dan disiplin positif itu betul-betul diterapkan pada IMIM Reborn, dan itu kita harapkan pelan-pelan akan bertransformasi di level-level selanjutnya. Oke, baik. Jadi kita melihat bahwa meskipun HP tidak diperbolehkan, tetapi ada media-media lain yang juga bisa mengantarkan bagaimana para santri ini tetap melek teknologi, kemudian juga mereka tetap bisa belajar dengan menggunakan teknologi yang sudah ada saat ini. Ini sangat tergantung pada pengawasan, karena semua titik itu ada 64 titik yang kita CCTV yang ada di pesantren, dan juga ada tata cara sehingga pengawasannya bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Jadi tetap dalam kontrol Ibu ya, dan juga mereka tetap bisa berkreasi, menggunakan media dan lain sebagainya untuk bagaimana mereka proses belajar mengajarnya agar tetap relevan dengan zaman sekarang ini. Baik, nah di usia yang ke-50 tahun ini, Bu, mungkin apa kira-kira harapan Ibu kepada seluruh santri dan juga nama besar IMIM sendiri? Silakan. Jadi sebenarnya di 50 tahun ini kita punya, kita menjalin engagement dengan para alumni dengan lebih baik lagi, dengan masyarakat lebih baik lagi. Dan ketika kita melakukan perhelatan akbar, kita mengundang alumni seluruh alumni yang ada untuk kita, ayo nih udah 50 tahun kan pesantren IMIM, cita-cita Abuna, pendiri, penggagas, dan organisasi besar dengan organisasi besarnya IMIM ini sepertinya memang sudah tercapai. Bukan sepertinya, memang sudah tercapai. Tetapi seperti teori bahwa ada pasang surut dalam organisasi, dan masa sekarang adalah masa kita awas, masa bertransformasi, karena ada banyak begitu tantangan besar yang dihadapi oleh pesantren. Dan ketika kita mengajak seluruh alumni untuk kita sama-sama, ayo kita sama-sama untuk
membesarkan pesantren ini, maka lahirlah 5 manifesto. Dari hasil Tudan Sipulu itu, di mana manifesto itu satu yaitu pesantren sebagai Smart Islamic Hub Global. Jadi pesantren bertransformasi menjadi pusat peradaban Islam berbasis teknologi digital, kecerdasan, dan jejaring global, tetapi tidak akan kehilangan identitas Islam, keislaman dan Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa pesantren sebagai zona aman tumbuh kembang santri. Jadi mereka harus terhindar dari bullying, dari mereka harus bisa memang tumbuh kembangnya itu, pesantren harus bisa menciptakan tempat yang tumbuh kembang anak santrinya itu lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu pesantren sebagai pelopor peradaban hijau ini, dan pesantren juga baru-baru ini melakukan kick off menuju eko pesantren. Jadi anak-anak di dalam diajarkan tentang manajemen sampah. Kita membuat fasilitas-fasilitas yang dimana fasilitas daur ulang yang itu dilakukan oleh santri bersama seluruh warga pesantren, sehingga mereka sadar bahwa menghijaukan, menjaga kelestarian alam itu bagian dari jihad mereka sebagai khalifah di muka bumi ini, dan itu di Kemenang itu dikenal dengan ekoteologi ya. Ya. Kemudian juga yang keempat, jadi ada 5. Jadi yang keempat yaitu pesantren sebagai ekosistem kemandirian dan inovasi sosial. Jadi keberlanjutan pesantren memang akan sangat-sangat ditopang dari bagaimana pesantren bisa membuat usaha-usaha yang akan menopang kemandirian mereka, sehingga eksistensinya, keberlanjutannya itu bisa terjaga. Dan yang terakhir adalah pesantren sebagai mercusuar wasatiyah dan solidaritas global. Jadi pesantren ini memang adalah pesantren wasatiyah karena ini sendiri adalah menganut paham-paham yang toleransi dalam furu'iyah khilafiyah, bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu'iyah khilafiyah, yang menjamin bahwa keberagaman adalah sesuatu yang keniscayaan, dan kita sebagai khalifah harus menjadikan keberagaman itu sebagai suatu yang justru sesuatu yang luar biasa untuk kita bisa lebih baik dalam bertoleransi dan bersinergi. Oke, baik. Jadi itu ada 5 poin penting ya, Ibu ya, yang nantinya juga akan menjadi salah satu tonggak begitu yang akan dipegang teguh oleh pesantren IMIM sendiri. Tadi juga sudah diajarkan terkait ekonomi, kemudian juga bagaimana menjaga bumi dan lain sebagainya, toleransi terutama juga di dalamnya, dan itu semua semoga semakin bisa dikembangkan lagi, apalagi di usia yang ke-50 tahun ini, Bu ya. Kita nantikan kabar-kabar baik di usia 51 dan seterusnya untuk IMIM sendiri. Nah, mungkin Ibu juga ingin sampaikan pesan kepada orang tua yang sudah menitipkan anaknya di IMIM hingga sejauh ini, dan juga kepada para santri, silahkan. Ya. Pertama tentu saja terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di pesantren IMIM. Insya Allah kita harus selalu bermitra. Jadi di pesantren selalu memandang orang tua sebagai mitra penting. Bukan seperti orang tua menitipkan begitu saja anaknya, tetapi orang tua selalu dianggap sebagai mitra penting untuk bersama-sama membawa anak sesuai dengan harapan yang memasukkannya di dalam pesantren dan cita-cita pesantren sendiri. Kemudian pesan buat siapa? Para santri. Para santri, jadi para santriku sekalian, mudah-mudahan para santri ini bisa dapat berkembang, bisa optimal, semua keinginan dan cita-citanya itu bisa pesantren bisa menjadi bridging bagi santri dalam menggapai harapan cita-citanya, bisa membukakan pintu, pesantren bisa menjadi kunci buat mereka untuk membuka pintu-pintu masa depan mereka. Iya, baik. Jadi itu tadi
artinya kita juga mengajak para orang tua sebagai mitra ya Ibu ya, bukan Iya. hanya menitipkan anak tapi juga sebagai mitra dalam bagaimana kita mendidik anak-anak Iya. itu berkolaborasi antara pihak pesantren dan juga orang tua. Nah, sebelum saya lupa ini Bu terakhir, apakah sudah open pendaftaran lagi untuk para Iya. santri baru? Seperti apa Bu? Kita sudah mulai membuka pendaftaran baru dan ini sangat-sangat terbatas. Iya. Itu hanya berkisar 100 santri dan mungkin ya plus minus 120 lah santri yang bisa kita terima. Kita tidak bisa menerima banyak karena memang sejak tahun lalu kita mencanangkan IMIM Reborn, di mana kita mengacu pada kualitas sesuai dengan sesuai dengan harapan daripada founding father pesantren IMIM. Jadi kalau memang mau memasukkan anaknya dengan yang ada sekarang ini, saya kira luar biasa sekali dengan IMIM Reborn ini, dengan fasilitas yang lebih baik, kurikulum yang lebih baik, sistem pengasuhan yang lebih baik, dan daya dukung semuanya yang insya Allah seharusnya lebih cepat ya untuk mendaftarkan anaknya, karena pendaftaran itu baru saja dimulai dan begitu sudah itu tentu kita tidak bisa lagi menerima. Ya. Baik, nah untuk batas pendaftarannya sampai kapan Ibu? Ada 2 gelombang. Ada 2 gelombang. Ya, ada 2 gelombang. Kalau tidak salah yang terakhir itu bulan Juni. Juni. Oke, baik. Jadi, tetapi kalau gelombang pertamanya udah cukup, saya kira tidak akan dibuka. Ya. Oke, baik. Jadi pantau terus saja ya informasinya ya Ibu ya, karena ini kuotanya juga sangat terbatas. Jadi mungkin para orang tua yang sudah lama artinya mengincar ini anak saya harus masuk ke IMIM nih, pokoknya pantengin aja terus gitu. Pendaftarannya online juga Ibu ya atau seperti apa? Online. Online. Bisa dicek di Instagram IMIM Putra ataupun web dari IMIM Putra dan Putri. Oke, baik. Jadi jangan ketinggalan informasinya, follow juga sosmednya gitu ya Ibu ya, supaya para orang tua bisa segera mendaftarkan anak-anaknya untuk masuk ke pesantren. Apalagi ini kuotanya terbatas dan juga peminatnya juga sangat membludak, jadi jangan sampai terlewat dan juga ketinggalan. Baik, terima kasih Ibu. Salam untuk seluruh keluarga besar IMIM. Selamat juga merayakan milad yang ke-50 tahun. Semoga IMIM selalu semakin jaya dan juga semakin berkembang lagi dalam baik itu mendidik dan juga organisasinya. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuner sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam berita dan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan juga narasumber beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.